sakitnya ada di sini. Ngomong sendiri apa? Dia ngomong sih. Menunjukkan di sini, terus cerita katanya perut. Terus infus itu mau dilepas jam 11 tepat, itu infus dilepas sendiri. Terus saya bilang, jangan deh, biar sehat. Winarni, ibunda Wahid Zenanda, remaja penderita obesitas yang memiliki bobot tubuh mencapai 180 kg, asal kota Tegal, Jawa Tengah, tak bisa menahan tangis yang menghimpit dadanya saat tahu anak pertamanya yang berusia 19 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya hari Senin kemarin. Ya, remaja 19 tahun yang menderita obesitas itu harus menyerah pada takdir akibat gangguan pernafasan. Begitu besar bobot tubuh Wahid membuat peti jenazah pun sampai dibuat khusus berukuran besar dengan menggunakan triplex. Setidaknya sampai belasan petugas rumah sakit bahu-membahu mengangkat jenazah almarhum. Tangis Winarni semakin menjadi ketika jenazah Wahid hendak dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Lantunan takbir mengiringi pengangkatan jenazah almarhum menuju rumah duka. Suasana haru pun menyelimuti rumah duka karena begitu besar dan beratnya jenazah almarhum sehingga tidak memungkinkan jenazah masuk dalam rumah. Akhirnya, sholat jenazah pun harus dilakukan di halaman rumah, sementara jenazah tetap berada di dalam mobil ambulans. Bisa ditutup. Mana ke? Allahu Akbar. Obesitas atau obesitas, jadi ada kelebihan berat badan, ada juga dia punya bawaan obes, sehingga pada itu maka beban organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuhnya akan meningkat. Nah, diantaranya adalah terjadinya pembesaran organ dalam hal ini jantung. Aku ngucapin turut berduka cita, semoga aja keluarga yang ditinggalkan ditabahkan dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, lebih dijaga kesehatannya terutama untuk anak-anak dan orang tua lebih memperhatikan supaya jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Dan intinya aku ikut mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan. Prihatin. Atas kejadian ini, terus buat keluarga Wahid semoga sabar, diberi kesabaran, terus semoga ikhlas, amal ibadah Wahid diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai ibu, Winarni memang begitu sangat kehilangan buah hatinya. Selama ini dialah yang merawat dan setia menemani almarhum. Sejak dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal, ia tak menduga jika anjurannya untuk segera tidur pada Wahid adalah anjuran terakhir untuknya. Wahid sendiri terlahir dengan bobot tubuh normal, yakni 3 kg. Berat badannya mulai menunjukkan kelainan sejak almarhum memasuki usia 5 bulan. Kondisi almarhum yang juga menderita sebagai anak berkebutuhan khusus atau autis itu membuat sang ibu selalu menuruti kemauan almarhum ketika rasa lapar menyerang dirinya. Setidaknya dalam sehari, almarhum bisa menghabiskan 3 kg beras, 3 kg telur ayam, dan 10 bungkus mie instan. Meski berbagai cara telah ditempuh untuk mengikis bobot tubuhnya, namun takdir berkata lain. Kondisi terakhir itu kesakitan pada bagian ini, terus kata perawat ini nanti pasien harus puasa mulai jam 12. Jam 2 itu saya jam 12 belum. Terakhir ponakan saya datang di situ sempat ketawa terus, semalam itu ketawa terus.
ceria berarti Bu. Iya, cuma kondisinya kayak terpaksa gitu loh, karena tahu saya nangis. Maksudnya kalau anak kecil kan emang sering rengek kalau nggak dikasih makan. Iya. Mungkin dari orang tua di Indonesia mungkin harus lebih tegas lah. Ada batasan. Batasan gitu. Di saat takdir harus menghentikan perjuangan almarhum Wahid untuk memangkas bobot tubuhnya, di lain kisah, Yunita Maulidia, gadis manis asal Sidoarjo, Jawa Timur yang juga mengalami persoalan obesitas, terus melakukan usaha penurunan berat badan di rumah sakit. Sementara itu bocah 10 tahun asal Karawang, Jawa Barat, Arya Permana, kini perlahan bobot tubuhnya juga sudah mulai mengalami penurunan. Tak hanya itu, selain mendapat perawatan secara medis, Arya juga sampai dibantu oleh binaragawan Aderai yang membuat Arya sudah bisa mengangkat kedua kaki dan push up. 13, 14, 15. Iya kayak main aja. Iya. Turun lagi juga boleh. Dari kisah dua remaja yang tengah berjuang untuk memangkas bobot tubuhnya agar terbebas dari obesitas yang menimpanya, kini kisah para pemain muda Stephen William dan Natasha Wilona yang harus menjunjung tinggi sikap profesional, tetap menjadi sepasang kekasih di sinetron, walau telah putus di dunia nyata. Lalu bagaimana dengan Giorgino Abraham dan Angela juga Iris Bella di sinetron Anugerah Cinta? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Walau kisah cinta telah selesai, namun Stephen William dan Natasha Wilona harus tetap berpacaran dan beradegan mesra ketika berperan sebagai Boy dan Reva dalam sinetron Anak Jalanan. Lantas bagaimana sulitnya Natasha Wilona bersikap profesional ketika harus beradegan mesra dengan sang mantan kekasih? Lantas bagaimana pula dengan Giorgino Abraham yang harus begitu membenci Angela sang kekasih, bahkan harus beradegan mesra dengan Iris Bella di hadapan Angela dalam sinetron Anugerah Cinta.